Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, kita lanjut kembali. Kita sudah ada di penghujung ya. Di penghujung dari pembahasan kitab Mufidul Mustafid. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil nukilan dari penulis tentang tahdzir dari bid'ah yang dinukil dari para ulama salaf. Nukil dari para ulama salaf yang mana tahdzir terhadap kebid'ahan ini itu terhadap kebid'ahan yang kedudukannya tidak sampai kepada kekufuran, tidak sampai kepada kekufuran. Dan kita dapati bagaimana kerasnya para ulama salaf dalam mentahdzir kebid'ahan. Nah, artinya kalau terhadap kebid'ahan yang tidak sampai ke dalam kekufuran itu, para ulama salaf peringatannya sekeras itu, seharusnya nggak boleh lagi ada yang heran ya, akan kerasnya ya ada persoalan tauhid. Karena tentunya yang bukan kekufuran itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan kekufuran. Jadi Anda ikutin ya kerangka berpikirnya begitu para ulama. Nah, kalau sekarang ini kan di kita berbeda keadaannya. Terhadap kebid'ahan itu keras, namun kepada kekufuran dikasih uzur. Itu terbalik. Ya. Makanya saya katakan kemarin ya mau nggak mau harus disebut di antara contohnya bahwa kekeliruan ini sampai kepada taraf orang-orang yang dianggap berilmu ya, seperti siapa yang nggak kenal Ustaz Firanda misalnya, tapi beliau mengatakan bahwa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal itu jelas kekufurannya. Tapi kalau persoalannya adalah berkaitan dengan kesyirikan, dia mengatakan itu samar. Nah, ini terbalik. Ya, justru kalau pengkafiran terhadap menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu seorang tidak abstain di situ, tidak tawakuf. Harusnya dalam persoalan kekufuran yang itu merupakan pembatal keislaman, lebih nggak boleh abstain lagi. Gitu. Karena dalam persoalan ini tingkatannya ada 3. Yang pertama persoalan tauhid dan syirik. Kemudian di bawahnya itu persoalan syariat, itu halal dan haram. Kemudian di bawahnya lagi itu perkara yang disebut dengan umur khafiyah. Itu ya, itu yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Hazimi. Ya. Dan betul apa yang beliau katakan. Ya, kita nggak usah lagi lihat kepada nama. Walaupun dia tidak, dan kepada siapapun, bukan hanya Ahmad Hazimi atau selain Ahmad Hazimi, tapi kepada siapapun, kita nggak mengambil semua pendapat dari seseorang kecuali Rasulullah SAW.
Adapun selain Rasulullah ada benarnya, ada salahnya, karena bisa jadi orang nanti akan mengkritik, tuh lihat dia ngambil dari Ahmad Hashimi katanya. Nah, ya barakallahu fiik. Ahmad Hashimi dalam apa yang saya sampaikan tadi, di situ dia benar. Karena Syekh Ahmad ini sekarang ini posisinya di penjara di Saudi Arabia, ya, karena dituduh terlibat dengan orang-orang yang tertuduh, ya, dikatakan tertuduh sehingga beliau terbawa-bawa, berkenan dengan benar atau tidaknya Allah. Tapi memang beliau sendiri juga ada pendapat yang kita katakan kita nggak setuju dengan pendapatnya dalam persoalan at-tasalsul fit takfir. Ya, tasalsul fit takfir itu apa? Itu takfir berantai, takfiran terhadap penyembah kuburan misalnya. Yang kamu kafirkan, kafir. Ya, yang kamu kafirkan penyembah kuburan kafir. Ini kan pembatalan ketiga kan? Kemudian yang nggak mengkafirkan, orang yang tidak mengkafirkan penyembah kuburan kafir juga. Terus sampai ke bawah, itu disebut dengan tasalsul. Dalam konteks ini kita nggak sepahaman dengan beliau, kecuali hanya dalam level pertama. Orang siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin, nah ini. Ya, dia muslim, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kekufuran, tapi tidak mau mengkafirkan musyrikin. Ini level pertama nih. Dia kafir. Tapi yang tidak mengkafirkan dia, apakah kafir atau tidak? Nah, ini mau dibahas, perlu ya penelitian lebih lanjut. Intinya hal-hal yang kita nggak punya ilmu tentangnya, minimal Anda harus abstain atau lihat ada nggak ulama ya yang kredibel seperti misalnya Syekh Al-Fauzan yang masih hidup berpendapat sama seperti pendapat beliau. Kalau memang Anda boleh berpegang dengannya. Kalau Anda nggak dapatin pendapat ulama, Anda jangan lancang. Anda seorang thalib ilmu, bahkan untuk dianggap sebagai thalib ilmu aja bisa jadi Anda belum masuk kategori itu. Atau lain misalnya pembicaraan tentang Albani itu sudah lama kita dengar, tapi kita tidak berani untuk bicara itu. Hingga akhirnya Syekh Al-Fauzan yang mengatakan bahwa irja itu datang dari Albani. Baru ketika itu kita bisa ngomong. Adapun sebelum Syekh Al-Fauzan ngomong begitu, walaupun banyak yang menyampaikan bukti-buktinya, tidak ada ulama yang kredibel bicara seperti itu, kita tidak berani. Nah, itu bagian dari adab. Saya perlu menganggap masalah adab ini penting di situ. Ya. Bahwa seorang penuntut ilmu nggak boleh dia melangkahi ilmu. Bahwa ilmu itu yang menjadi pemimpin bagi kita dalam bersikap, dalam bertindak, ya, dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna bahwa Anda salafi. Tapi kalau Anda mengikuti hawa nafsu, berarti salafiyah itu hanya sebagai bungkus, hanya sebagai kamuflase, dan nggak seharusnya seorang penuntut ilmu bersikap seperti itu. Jadi Anda harus punya sikap yang jelas, kerangka yang jelas dalam berpikir, kerangka yang jelas dalam bertindak, dalam semua aspek. Bukan hanya dalam persoalan tauhid, apalagi dalam perkara tauhid bahkan seperti itu. Ya. Nah, kembali kepada persoalan. Kita sampai kepada pembahasan dalam kitab Mufid Mustafid ini, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah menyampaikan uraian yang cukup panjang, beliau membawakan kalamnya salaf yang mentahdir dari kebid'ahan. Dan kebid'ahan yang dimaksud di situ adalah dunal kufur, kebid'ahan yang tingkatannya di bawah kufuran, tapi didapati kerasnya ulama salaf dalam mentahdirnya. Gitu. Artinya apa? Syekh ingin sampai pada kesimpulan, kalau ulama salaf keras dalam mentahdir orang yang jatuh kepada kebid'ahan, maka seharusnya orang jatuh kepada kekufuran mentahdir mereka, memperingatkan mereka, bahkan
akan mengkafirkan mereka. Seseorang nggak boleh lagi terperanjat, nggak boleh lagi merasa heran. Itu kalau kerangka berpikirnya itu lurus. Itu. Jadi saya bilang sekarang ini banyak, mohon maaf, dari penuntut ilmu bahkan pengklaim salafi itu nggak punya kerangka berpikir yang jelas. Saya bisa sebutkan satu contoh lagi, tapi ini penting untuk Anda betul-betul ya pahami bahwa memang yang namanya menuntut ilmu secara tadarruj, duduk di hadapan ulama, tawadhu kepada ilmu itu memiliki peran yang besar dalam bersikap. Ya, kita punya risalah bid'ahnya Ustaz Abdul Hakim. Abdul Hakim keliru dalam persoalan yang itu ya hassas itu sangat apa? Sensitif. Beliau menganggap perbuatan tawassul dengan orang saleh sebagai syirik akbar. Sedangkan sekedar tawassul dengan orang saleh itu syirik asghar. Lucunya, ya kalau Anda lihat pada redaksinya, dia bilang ini syirik akbar, tapi dia bilang juga di tempat yang sama itu hanya sarana. Berantakan enggak? Kenapa? Karena yang namanya sarana kepada yang besar itu harusnya syiriknya apa? Asghar. Para ulama dalam mendefinisikan syirik asghar itu menyebut kullu wasilatin ilal akbar. Semua sarana yang mengantarkan kepada syirik akbar hukumnya syirik asghar. Itu definisi syirik asghar. Tapi perbuatan tawassul dengan orang saleh beliau katakan syirik akbar. Ini maksud dengan tawassul di sini apa? Tawassul dengan dengan kedudukan Nabi, ya, seperti misalnya ya Rabbi bil Mustafa itu kan tawassul syirik asghar. Ya. Tapi kenapa disebut syirik akbar? Karena memang ya tidak mengambil pedoman dalam masalah ini kepada para ulama. Padahal penjelasan tentang masalah ini di kalangan para ulama itu diketahui oleh sighar talabul ilm. Ilmu yang pemula itu tahu perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Mana definisi syirik akbar seperti apa, definisi syirik kecil seperti apa. Tapi syirik kecil dijadikan besar, namun udah dia bilang besar, masih dia bilang sarana. Saya baca itu, ya, saya terheran-heran dan terperanjat. Saya tarik kesimpulan bahwa memang, ya, yang namanya menuntut ilmu dengan tadarruj, duduk di hadapan ulama, tawadhu kepada ilmu ini memiliki peran besar terhadap kematangan keilmuan seseorang. Jadi Anda jangan melihat ya hanya kepada nama, hanya karena pada usia, ya, hanya kepada karya. Berapa banyak karya yang dihasilkan oleh Utsman bin Mansur, ya, sedangkan dia musuh dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dia tidak dimuliakan Allah. Kembali kepada persoalan, ya, kita dapat di sini pelajaran bahwa kita harus mengambil kerangka para ulama, jangan membuat kerangka sendiri. Nah, dalam masalah yang kita bahas di sini, para ulama menjadikan bahwa ya, persoalan ya selain kesyirikan itu di bawah kesyirikan. Sedangkan kesyirikan itu adalah pelanggarannya yang paling besar. Kalau ulama usul terhadap bid'ah itu keras kencang, maka seharusnya terhadap syirik akbar sikap keras dalam masalah itu, pengkafiran terhadap orangnya, kita nggak usah heran lagi. Cuma apa yang terjadi di sini justru terbalik. Ya, kalau syirik akbar dikatakan samar, sedangkan selain syirik akbar justru gampang. Ya, menghalalkan yang haram jelas katanya, pelakunya kafir. Ya, mengharamkan yang halal jelas pelakunya kafir. Tapi kalau persoalan melakukan kesyirikan, katanya kesyirikan itu samar. La haula wala quwwata illa billah. Ini kekeliruan yang fatal. Kita bilang fatal. Oke, di halaman 191 kita dapati perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "I'lam rahimakallah anna kalamahu wa ma ya'ti min kalami amthalihi min as-salaf fi mu'adati ahli bidah wa dhalalah." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa ucapan beliau, ucapan siapa yang dimaksud di sini? Ibnu Wadah.
ucapan beliau dan juga ucapan ulama yang semisal dengannya dari ulama salaf yang berbicara tentang permusuhan kepada ahlul bid'ah dan para pengekor kesesatan, itu adalah dalam konteks kesesatan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Lakinnahum syaddadu fi dzalik, akan tapi mereka keras dalam masalah ini. Wa hadzaru minhu li amrayn, dan memperingatkan darinya karena dua alasan. Al-amrul awal, alasan yang pertama, ghilazil bid'ah, buruknya kebid'ahan fid din, dalam agama, fi nafsiha, pada zatnya. Bid'ah itu pada zatnya buruk, ya, karena dia adalah tasyri', ya, seperti orang membuat-buat syariat, ya, sedangkan Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam Al-Quran, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan billah, apakah mereka memiliki sekutu, disebut sebagai syuraka, sekutu yang membuat-buat bagi mereka syariat dari agama ini yang Allah Azza wa Jalla tidak izinkan. Fahuwa indahum ajallu minal kabair, maka kebid'ahan di sisi ulama salaf itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Wa yu'amaluna ahluha bi aghlaq mimma yu'amaluna bihi ahlul kabair, atau yu'amiluna ahlaha bisa juga. Dan para ulama salaf memperlakukan pelaku kebid'ahan ini dengan sikap yang jauh lebih keras dari sikap yang biasa mereka tempuh dalam memperlakukan pelaku dosa-dosa besar. Jadi mereka keras dalam perlakuan dosa besar, terhadap pelaku kebid'ahan lebih keras lagi. Kama tajidu fi qulubin nasi yaum, sebagaimana kalian dapati pada dada-dada manusia hari ini, anna rafidhi indahum, bahwa seorang rafidah, ini ahli bid'ah, yang bid'ahnya rafid, ya. Siapa rafidah? Itu orang Syiah, ya. Sekarang ini rafidah banyaknya di mana? Di Iran, ya. Sekarang ini orang begitu mengeluhkan Iran karena dianggap membela Palestina. Anda jangan terpukau dengan apa yang mereka lakukan. Kenapa? Kenapa coba? Mereka lagi menggiring dunia ini kepada kehancuran sebenarnya. Antara Iran dan Israel ini punya kemiripan akidah. Ya, Israel itu memiliki keyakinan bahwa Dajjal itu yang mereka tunggu-tunggu nggak keluar kecuali saat terjadinya perang besar. Ya. Begitu juga orang Syiah Iran itu juga punya keyakinan akan turunnya atau keluarnya Al-Mahdi. Ya. Jadi sebenarnya dua kelompok ini berkhidmat kepada keyakinannya masing-masing, dan keduanya berkolaborasi untuk mendorong dunia ini kepada akhir dari perjalanannya. Ya. Kenapa negara-negara Arab yang tidak bergerak? Karena ya, negara-negara Arab itu ya, tidak menginginkan yang kekacauan yang jauh lebih besar. Bukannya nggak mau membela ya kaum muslimin di Gaza, tapi langkah yang ya serba salah, langkah yang serba sulit ya, di saat seperti sekarang ini. Karena membela dalam artian bertindak seperti tindakan Iran ya, itu artinya menyambut dengan keinginan mereka, masuk ke dalam jebakan mereka. Yang mereka inginkan memang adanya kekacauan dan perang besar ya, di mana mereka berkhidmat kepada keyakinannya itu. Mereka melayani keyakinannya ya, akan ya apa yang mereka yakini dari terjadinya perang besar yang mereka nantikan. Begitu juga ya. Jadi keduanya ini saling sambut sebenarnya, saling melayani kepentingannya sendiri-sendiri. Ya. Adapun kaum muslimin bukannya tidak mau membela saudaranya di Palestina atau ya membela kehormatan Al-Qudus, cuman kondisinya memang serba salah. Maka itu ya pilihan politik dari pimpinan-pimpinan negara-negara Arab di sana tentunya. Mereka punya pertimbangan sendiri. Tapi lihat ya bagaimana komentar-komentar orang-orang yang
tidak terbimbing dalam agama, langsung mereka ya menyalah-nyalahkan pimpinan-pimpinan negeri-negeri Arab ya, dan mengidolakan negeri Iran seperti dulu mereka pernah mengidolakan Khomeini, padahal Khomeini kafir. Ya. Kalau kalian tahu bagaimana keyakinan orang-orang Rafidhah, ya, itu kebid'ahan yang bahkan kebanyakannya itu sampai kepada taraf kekufuran. Maka dikatakan di sini kama tajidu fi qulubin nas al-yawm, seperti yang kalian dapati dalam dada-dada manusia sekarang. Maksudnya di zaman Syekh Muhammad ini, di abad 17 ya. Di abad 17 atau di abad ke-12. Ya, 17 Masehi, 12 Hijriah. An-Rafidhi indahum, bahwa seorang Syiah menurut mereka, menurut kebanyakan orang, walau kana aliman abidan, walaupun dia itu Syiah tapi alim, ahli ibadah, abqatu asyaddu dzamban. Ya, menurut mereka di masa-masa dulu orang awamnya punya keyakinan bahwa seorang Syiah itu ya walaupun dia orang alim, seorang ahli ibadah, itu adalah orang yang paling dia benci dan paling besar dosanya daripada seorang Sunni ya yang terang-terangan dalam melakukan dosa besar. Tapi itu dulu ya, kalau sekarang beda. Ya, jadi Syekh menggambarkan masyarakat saat itu. Di mana saat itu orang awamnya masih lempeng. Ya akidahnya. Ya, bahwa orang yang ahli ibadah tapi dia itu seorang Rafidhi itu lebih jelek. Kalau sekarang, mereka mengulung-ulungkan tokoh-tokoh Syiah sekarang. Ya, bagaimana antum tahu bagaimana mereka mengulung-ulungkan Khomeini? Ya, mengulung-ulungkan pimpinan ya Rafidhah di zamannya. Yang kedua, annal bid'ah tajurru ila iddah as-sarihah, bahwasanya kebid'ahan itu menyeret kepada kemurtadan yang terang-terangan. Ya. Awalnya bid'ah, awalnya kecil, tapi seorang bisa terseret ya kepada kekufuran dan kepada kesyirikan. Ya, sehingga menjadi murtad. Kama wujida min katsirin min ahli bid'ah, sebagaimana didapati dari banyak ahli bid'ah. Banyak dari ahli bid'ah. Awalnya itu hanya kebid'ahan biasa, kemudian berkembang hingga akhirnya kebid'ahan itu menjadi kekufuran. Fa mithalul bid'ah allati syaddadu fiha, contoh kebid'ahan ya, di mana para ulama salaf keras ya dalam menyikapinya. Mithlu tasydidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala man abadallaha 'inda qabri rajulin salih. Seperti kebid'ahan ya dicontohkan di sini, kerasnya peringatan Nabi ya kepada orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Ini bid'ah. Beribadahnya kepada siapa? Allah. Apa salahnya ibadah kepada Allah gitu kan? Tapi ketika dilakukan di samping kuburan orang saleh, ya, karena ini menyeret kepada syirik akbar. Jadi ini syirik asghar nih. Tapi Nabi begitu keras dalam memperingatkan. Nabi sangat keras dalam memperingatkan. Kenapa? Khaufan mimma waqa'a min asy-syirki as-salih alladhi yasiru bihi al-muslim murtaddan. Nabi keras terhadap yang merupakan syirik kecil itu disebabkan karena kekhawatiran Nabi yang akan menyeret kepada kesyirikan yang terang-terangan yang menjadikan seorang muslim gara-gara itu menjadi apa? Itu satu bab dalam kitab tauhid ya. Anda lihat bab ya. Fiman abadallaha inda qabri rajulin salih. Babnya gitu. Ya. Beribadah kepada Allah di samping kuburan orang saleh. Fa kaifa idza abadah? Kalau nyembah Allah di samping kuburan orang soleh aja keras peringatan Nabi, gimana lagi kalau yang disembah kuburannya? Nah sekarang ini mirip seperti tadi yang saya bilang, ya, tentang kesalahan Abdul Hakim, ya, karena beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh itu apa? Itu syirik asghar.
Kalau nggak ada ibadah yang diberikan kepada selain Allah itu syirik asghar, bukan syirik akbar. Ya, ini subhanallah, Anda nggak ngerti dari mana datang kesalahan itu. Kira-kira dari mana Abdurrahman? Bingung ya? Kita bingung mikir. Kenapa? Karena persoalan ini itu bab dalam kitab tauhid. Itu bab dalam kitab tauhid. Itu. Artinya kalau judul bab seharusnya terang masalah ini, apalagi seorang penuntut ilmu, apalagi seorang alim. Ya. Selanjutnya qala faman fahima hadza fahima al-farq bainal bid'ah wa baina ma nahnu fihi min al-kalam fi riddah. Maka barang siapa yang memahami persoalan ini, pahamlah dia akan perbedaan antara kebid'ahan dengan persoalan yang kami angkat di sini. Berupa keriddat, kemurtadan, wa mujahadatu ahliha, dan memerangi pelakunya, pelaku kesyirikan. Maksudnya apa? Kalau salaf dulu keras tentang bid'ah, Anda nggak boleh heran, gitu. Karena di antara kritikan yang diarahkan kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah apa? Takfir, mengkafirkan. Ya, penyembah kubur dianggap mengkafirkan muslimin. Ya. Nah, kalau misalnya mengkafirkan penyembah kuburan dianggap mengkafirkan muslimin, maka apa jawabnya? Syekh Al-Fauzan itu kasih jawaban bagus banget. Mereka bilang kami mengkafirkan muslimin, padahal mereka bukan orang Islam, gitu sih. Ya. Dalam kesempatan lain kata Syekh Al-Fauzan, mereka menuduh kami mengkafirkan ya muslimin. Ya. Dia bilang mereka menuduh kami mengkafirkan ya muslimin. Ya. Yang pertama tadi, padahal kata Syekh Al-Fauzan mereka yang bukan orang Islam. Ya, penyembah kubur itu bukan orang Islam. Ya. Kesempatan lain dia bilang nggak boleh mengkafirkan muslimin. Tapi penyembah kubur bukan orang Islam. Dia bilang gitu. Jadi ada kesalahannya kalau kata orang sana basically gitu. Memang udah di pondasi pemahamannya udah keliru, Mas. Jadi ketika mereka nuduh Ahlus Sunnah mengkafirkan ya muslimin, yang mereka maksud dengan istilah muslimin itu penyembah kubur. Padahal dalam terminologinya para ulama tauhid, penyembah kubur itu udah keluar dari pengertian muslim. Jadi kalau ini aja nggak ketemu, ya, mereka nggak akan berhenti menuduh Ahlus Sunnah sebagai orang yang gampang mengkafirkan. Itu mengkafirkan muslimin. Nah ini sebabnya, ya, yang menjadi persoalan yang dihadapi Syekh Muhammad Abdul Wahab di zamannya juga kita hadapi ya di zaman sekarang. Ya, kenapa akhirnya mereka terperanjat, ya, heran terhadap sikap kerasnya Ahlus Sunnah terhadap penyembah kubur. Gitu. Nah, ada keanehan lain itu muncul lagi karena emang asalnya apa? Berantakan. Mereka kerasnya, mereka kuburi gitu. Murji'ah. Ya, penyembah kubur itu kuburi. Tapi ketika ditanya kafir, mereka bilang enggak. Berantakan. Luar biasa. Anda sebut kuburi. Anda bilang mereka menyembah kubur. Tapi ketika ditanya kafir apa enggak, atau ketika kami mengkafirkan mereka, Anda justru jadi pembela mereka dengan alasan nggak boleh mengkafirkan muslimin. Ini maunya apa? Maunya apa sebetulnya? Ya, jadi Anda nih sebagai penuntut ilmu harus kritis, ya. Dan harus berani mengkonfirmasi. Ya, ini loh yang saya pahami Ustadz, gimana benar enggak gitu? Harus begitu. Ya. Baik. Faman fahima hadza, maka barang siapa yang memahami hal ini, fahim al-farqa, pahamlah dia perbedaan antara kebidaan
dengan apa yang kami bahas berupa kemurtadan dan ya, memerangi pelakunya, awal nifaqul akbar wa mujahadatu ahliya, atau kemunafikan yang besar, maksudnya kekufuran, dan memerangi pelakunya. Hadza huwa alladhi nazalat fihi al-ayat al-muhkamat. Inilah ya persoalan yang dibicarakan oleh ayat-ayat yang muhkam. Ya, jadi persoalan kafirnya pelaku kekufuran itu muhkam. Ya. Kalau Anda masih bilang persoalan ini adalah khilafiyah, itu konsekuensinya nggak muhkam. Karena persoalan yang sifatnya khilafiyah, tahu ya khilafiyah ya? Persoalan ini para ulama berbeda pendapat. Udahlah, nggak usah keras ulama kan juga berbeda pendapat. Bagaimana mungkin persoalan yang itu adalah fondasi agama terus khilafiyah? Khilafiyah itu adalah masalah fikih. Adalah masalah fikih. Yang seorang boleh berbeda pandangan terhadapnya atau di dalamnya, tapi dalam masalah ya, mana muslim, mana kafir, mana syirik akbar, mana yang bukan syirik akbar, mustahil Al-Quran nggak terangin. Ya, sedangkan ya persoalan itu adalah pembeda antara Islam dengan kekufuran. Wa min qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian keluar dari agamanya, maka Allah Azza wa Jalla akan datangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah. Ya. Ini perkara yang muhkam. Kapan orang itu murtad, kapan orang itu nggak murtad, harus muhkam. Muhkam itu maksudnya apa? Tidak memiliki multi tafsir. Ya. Maknanya nggak samar, itu muhkam. Ya. Jelas? Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahilil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, kata Allah, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Kemudian persoalan siapa kafir, siapa munafik, ikhtalafa fiha ulama. Kapan memeranginya? Ngerti enggak? Gimana cara mengaplikasikannya? Ya. Ketika kaum muslim berbeda pendapat tentang penyembah kubur, sedangkan perintahnya untuk memerangi orang-orang kafir, orang-orang munafik. Tapi kaum muslim berbeda pendapat. Menurut fulan, ya muslim. Menurut si fulan, dia udah kafir. Udah akhirnya sebelum berperang udah, ya ribut duluan di sesama. Nggak sempat memerangi musuh. Itu yang terjadi. Ya. Jadi nggak mungkin persoalan-persoalan ini sama. Ya. Wa ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, wa bi'sal masir. Dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak mengucapkan kata-kata kufur itu. Ini tentang orang-orang munafik. Ya. Tentang orang-orang munafik. Walaqad qalu kalimatal kufur, padahal mereka telah mengucapkan ucapan kekufuran. Ya. Ngolok-ngolok Nabi itu kufuran. Ya. Terus ikhtalafa fiha ulama. Ulama berbeda pendapat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau enggak, sulit penerapan ayat-ayat ini. Gitu ya. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Ya. Qala Ibnu Wattah fi kitab Al-Hawadits wal Bid'ah, berkata Ibnu Wattah dalam kitab beliau Al-Hawadits wal Bid'ah,
kitab yang berisikan tentang penyebutan macam-macam kebid'ahan. Pada haditsin dzakara wa annahu sayaqau fi hadhihi al-ummah fitnatul kufri wa fitnatud dhalalah. Setelah membawakan hadis yang berbicara tentang bahwa akan terjadi pada umat ini dua macam fitnah, fitnah kekufuran dan fitnah kesesatan. Qala rahimahullah, kata Ibnu Waddah, inna fitnatal kufri hiya riddah. Fitnah kekufuran artinya orang-orang banyak yang murtad. Anda juga nggak boleh merasa aman. Yang mewaspadai satu lubang kemurtadan, Anda abai dari sebab kemurtadan yang lain. Sebagaimana kebanyakan orang yang penting gua nggak syirik. Gitu. Padahal dia jatuh pada kemurtadan yang lain. Kalau inna fitnatal kufri hiya riddah, fitnah kekufuran itu adalah kemurtadan. Yahillu fiha as-sabi wal amwal. Dihalalkan di situ as-sabi wal amwal. Tawanan dan harta. Maksudnya ketika seorang itu murtad, diperangi, kemudian yang hidup darinya ditawan. Hartanya dijadikan harta rampasan perang. Itu kok terjadi perang. Wa fitnatud dhalalah, sedangkan fitnah kesesatan la yahillu fiha as-sabi wal amwal, tidak sampai menghalalkan menjadikan orang yang kalah ditawan dan tidak menjadikan harta yang mereka miliki dari pihak musuh itu dijadikan rampasan perang. Jadi kalau fitnahnya tentang kekufuran, si kafir ini kalau berhasil ditangkap, ditawan, hartanya jadi rampasan perang. Tapi kalau fitnahnya kesesatan, orang yang sesat ini tidak menjadikan dia ditawan dan hartanya tidak menjadi rampasan perang, karena masih muslim, cuma sesat aja. Wa alladzi nahnu fihi fitnatud dhalalah, sedangkan fitnah yang sedang kita hadapi ini, maksudnya di zamannya, itu adalah fitnah kesesatan. La yahillu fiha sabi wal amwal, tidak menjadikan orang yang selamat itu ditawan dan hartanya dijadikan rampasan perang. Wa qala rahimallahu aidan, dan beliau melanjutkan, akhbarana Asad qala akhbarana rajulun an ibni Mubarak wa Yusuf bin Asbab. Kata Ibnu Waddah, telah bercerita kepada kami Asad. Asad mengabarkan kepada kami dari seseorang. Seseorang ini meriwayatkan dari Ibnu Mubarak dan dari Yusuf bin Asbab. Keduanya yaitu Ibnu Mubarak, yaitu Abdullah bin Mubarak dari kalangan salaf, dan Yusuf bin Asbab berkata, qala Ibnu Mas'ud, menukil dari sahabat. Berkata Ibnu Mas'ud, katanya, innalillahi inda kulli bid'atin kida bihal Islam waliyan min awliyahi. Sungguhnya Allah pada setiap kebid'ahan yang dijadikan alat untuk memperdaya Islam, Allah punya wali. Allah Azza wa Jalla punya wali, punya penolong. Min awliyahi, dari para wali-walinya, yadhubbu anha, yang menyingkap kemurnian Islam dari kotoran kebid'ahan tadi. Wa yantiqu bi alamatiha, dan menyampaikan tentang tanda-tanda dari kebid'ahan itu agar diwaspadai. Faghtanimu huduratil kalmawatin, jangan jauh-jauh dari tempat-tempat itu. Ightanimu artinya jangan sampai kamu kelewatan atau luput. Hudur maksudnya hadirnya dirimu tilkal mawatin, dari momentum-momentum itu. Jadi secara tidak langsung jadilah kamu min ahliha. Kalau bukan dari orang yang yadhubbu anha, menyingkap kebid'ahan dan membela kemuliaan Islam, bukan termasuk dari ulamanya, minimal menjadi orang yang berada di dalam barisan. Wa tawakkalu 'ala Allah, dan bertawakallah kalian kepada Allah, karena pasti ada pengorbanan.
yang jualannya jadi nggak laku, yang temannya pada pergi, ya itu konsekuensinya. Tapi ini wasiat Ibnu Mas'ud, ya radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu Mubarak, berkata Ibnu Mubarak mengomentari, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Maka kalau isnadi an ba'd salaf. Kemudian siapa yang menyebutkan di sini? Ibnu Wadah, ya. Menyebutkan dengan sanadnya dari sebagian ulama salaf, qala, dikatakan, la an arudda rajulan an ra'yin sayyi ahabbu ilayya min i'tikafi syahr. Ya. Aku menyadarkan seseorang dari pandangannya yang keliru itu lebih aku cintai daripada i'tikaf sebulan. Ya. Apalagi dia kata Ibnu Wadah, ini fitnah yang kami alami itu fitnah kekufuran atau fitnah kesesatan? Kesesatan. Artinya menyikat, ya, kekeliruan seorang, kesesatan seorang yang bukan kekufuran itu lebih aku cintai daripada i'tikaf sebulan. Gimana lagi kalau, ya, yang kamu sikap itu fitnahnya adalah kekufuran. La yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Gara-gara kamu ada seorang masuk Islam itu lebih baik daripada unta merah. Berarti lebih besar pahalanya daripada i'tikaf sebulan. Ya, karena ucapan ini diucapkan dalam konteks kebid'ahan yang bukan kekufuran. Amin. Olah asbarana Asad, berkata Ibnu Wadah melanjutkan, Asad bercerita kepadaku. Ini Asad ya, Asad siapa nih? Asad bin Furat. Kalau masalah itu pernah kasih faedah tentang Asad bin Musa atau Asad bin Furat. Oh, dari tahun wafatnya Asad bin Furat, ya. Yang antum kritik kemarin yang mana? Asad bin Musa, ya. Qala Imam Hafidz Muhammad bin Wadah qala akhbarani ghairu wahidin an Asad bin Musa. Khair insyaallah. Ya, berarti tapi dia syekhnya Ibnu Wadah, ya. Guru Ibnu Wadah. Kayak gitu, ya. Jadi Anda perhatikan tuh, kata per kata ini lebih mahal daripada temuannya arkeolog, ya, terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan Majapahit. Majapahit baru kemarin, Mas. Ya, Majapahit tahun berapa sih? 1400. Nah, ini tahun berapa? Ya, jauh lebih jauh lagi. Mereka menemukan kerajaan Majapahit, ya, menemukan bekas-bekas bentengnya, girang banget loh. Ya, ente orang Islam ini lebih tua daripada apa yang kalian sebut sebagai peninggalan arkeolog itu. Ya. Kalau akhbarana Asad an Abi Ishaq Al-Hadza, bercerita kepada kami Asad dari Abu Ishaq Al-Hadza. Ini sanad, ya, namanya silsilatul ruwah al-musila ila al-matn. Sanad. Sanad itu merupakan, ya, keistimewaan agama kita. Enggak ada pada agama, ya, Kristen, pada agama Yahudi, ya, Hindu, Buddha, yang namanya sanad. Anda dapatin kitab-kitab suci mereka itu kosong dari sana. Tiba-tiba berkata Isa bin Maryam. Oh, siapa yang ngomong? Gitu kan? Kata, ya, Siddhartha Gautama. Antara dia sama Siddhartha nggak ketahuan berapa orang. Tapi dalam Islam, ya, pada Nabi ada orang-orangnya. Ya.
meriwayatkan, ya, mendengar dari fulan, dari Nabi ini khasiyah umat Islam, ya, keistimewaan umat Islam. Makanya dikatakan al-isnadu minad din, saat itu bagian dari agama. Walau la isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, ya, sembarangan orang akan bicara sembarangan. Ya. Kalau ya dulu di zaman Nabi yang nggak perlu sanad, karena orang-orang nggak punya motivasi untuk bohong, bela mazhabnya, bela pandangannya, ya, artinya masih lempeng, masih lurus. Tapi ketika terjadi fitnah, ya, orang bela mazhabnya, orang bela pandangannya, bela kesesatannya, mereka buat-buat, mereka rangkai-rangkai kata Nabi. Nggak bisa, udah nggak bisa lagi sembarangan nisbatin agama ini kepada Nabi, sedangkan jarak kamu dengan Nabi itu udah jauh. Makanya dikatakan, ya, kanu la yasaluna 'anil isnad. Dulu orang-orang nggak bertanya tentang, ketika dia menisbatkan kata Nabi, nggak ditanya, kamu dengar dari siapa? Nggak ditanya. Ya. Falamma raqiban nasu as-sa'ba wadh-dhalul. Dalam riwayat yang lain, falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah. Ya. Awal terjadinya dengan terbunuhnya Utsman. Ya. Mulai terjadi fitnah. Orang udah bicara, naik mimbar, menisbatkan kepada Nabi, ucapan kata Nabi. Qulna lahum, di situ kami bilang, sammu lana rajalakum. Lu dengar dari siapa? Antara lu sama Nabi ada jarak. Nggak mungkin, lu kan nggak ketemu Nabi, kok bisa-bisanya ngomong kata Nabi? Sammu lana rajalakum. Sebutin kepada kami siapa, ya, rijal kalian yang meriwayatkan kepada kalian yang katanya dari Nabi itu siapa? Ya. Yunbaru ila sunnah, dilihat yang menyampaikan adalah sunnah, ya, yuqbal hadithuhum, hadisnya diterima. Yunbaru ila al-bid'ah, tapi kalau yang menyampaikan adalah al-bid'ah, yurad hadithuhum, hadis mereka itu. Anil Auza'i, meriwayatkan dari Al-Auza'i, ini Amirul Mukminin fil hadis, ya, Imam. Berkata Al-Auza'i, kana ba'du ahli al-'ilm yaqul, dahulu sebagian ulama mengatakan, la yaqbalullahu min fi bid'atin salatan wala siyaman wala sadaqatan wala jihadan wala hajjan wala umratan wala sarfan wala adla. Allah Azza wa Jalla tidak menerima dari pelaku bid'ah, tidak terima salatnya, puasanya, sedekahnya, jihadnya, hajinya, umrahnya. La sarfan wala adlan, tidak menerima darinya tebusan ataupun, ya, pengganti. Ya. Artinya tidak menerima dari pelaku bid'ah apapun. Wa kanat aslafukum tashtaddu alaihim alsinatuhum wa tashma'izzu minhum qulubuhum wa yuhadziruna an-nasa bid'atahum. Dahulu para salaf kalian, ya, tashtaddu alaihim alsinatuhum, lisan mereka keras kepada pelaku bid'ah, ya, tajam kepada pelaku bid'ah. Wa tashma'izzu minhum qulubuhum, dan hati mereka bergidik, ya, jijik, ya, dari pelaku kebid'ahan. Wa yuhadziruna an-nasa bid'atahum, dan memperingatkan manusia dari kebid'ahan para pelaku kebid'ahan. Qala, dan berkata Ibnu Waddah, walau kana mustatirina bi bid'atihim dunan nas, maka ana li ahadin an yahtaka annum sitra, ya, wala yadhhar minhum aurah. Allahu awla bil akhdhi biha wa bit taubati 'alaiha. Kalau pelaku kebid'ahan itu menyembunyikan bid'ah mereka sehingga tak kelihatan, ya, oleh mata-mata manusia, nggak akan ada seorang pun yang menyingkap, ya, tabir mereka.
Ya, jadi para ulama bicara begitu keras kepada ahli bid'ah karena apa? Karena ahli bid'ah menampakkan bid'ahnya. Jadi sekarang kalau ulama salaf keras kepada pelaku kebid'ahan sedangkan bid'ahnya bukan kekufuran, kenapa kita disalahkan? Kita keras kepada orang-orang yang terang-terangan menyampaikan kebid'ahan, ya, yang mengkaburkan batasan antara Islam dan kekufuran. Ya. Artinya kasus yang kita hadapi itu jauh lebih berat daripada kasus yang dihadapi oleh para salaf dulu. Karena dihadapi para salaf dulu itu kebid'ahan yang bukan kekufuran. Sedangkan mengislamkan, menganggap muslim pelaku syirik akbar, pelaku kekufuran, dianggap orang nyembah kubur masih muslim, itu pembatal keislaman, mas. Bukan cuma bid'ah itu pembatal keislaman. Ngerti? Ya. Nah di sini kata Ibnu Wattah apa Al-Auza'i di sini. Kelanjutannya ucapannya siapa ini? Ini perlu dicek lagi ya. Kalau pelaku kebid'ahan itu sembunyi-sembunyi dalam mengerjakan kebid'ahannya sehingga tidak kelihatan oleh orang-orang, nggak akan ada seorang pun yang akan menyingkap tabir mereka. Karena mereka sendiri menyembunyikannya, gitu ya. Wala yadhar minhum aurat aibnya itu nggak akan kelihatan. Kalau begitu, Allah aula bil akhdi biha wa bit taubati 'alaiha. Biar Allah yang akan menghukum atau memberinya taufik untuk taubat. Ya, orang yang menyembunyikan kebid'ahan itu masih lebih ringan. Tapi kalau kebid'ahannya udah disebarin di majelis-majelis, dalam tulisan, ditambah lagi kebid'ahannya jauh lebih berat daripada kebid'ahan yang dihadapi para salaf dulu. Ya, apa aibnya kita menyingkap itu? Berbicara tentang kebid'ahan mereka yang padahal itu adalah kekufuran, gitu ya. Fa imma idza jaharu bih, ya fa amma mungkin wa katharat da'watuhum wa du'atuhum ilaiha. Adapun apabila mereka sudah menampakkan bid'ah itu, ya, lagi sekarang bid'ahnya kekufuran. Wa katharat da'watuhum, dan dakwahnya tersebar di mana-mana, dakwah kepada kebid'ahan yang merupakan kekufuran. Dan dai-dai kebid'ahan pun juga tersebar di mana-mana. Fanasrul ilmi haya, maka menyikapinya dengan menyebarkan ilmu. Penyebaran ilmu itulah kehidupan. Wal balaghan Rasulillah rahmah, dan menyampaikan langsung dari Rasulullah, maksudnya menyebarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu adalah rahmat ya tasimu biha ala musirrin mulhid. Ya. Yang menyampaikan dari Rasulullah adalah rahmat, ya, pelindung, ya, atas kesesatan orang-orang yang membangkang lagi dia melakukan penyimpangan. Ya, ini masih nukilan-nukilan seputar, ya, kerasnya ulama salaf, ya, dalam menyikapi kebid'ahan dan pelaku kebid'ahan. Oke, ini satu lagi nih yang terakhir. Ini riwayat dari Abu Musa. Tsumma bi isnadihi, kemudian beliau meriwayatkan dengan sanadnya. Qala ja'a rajulun ila Hudzaifah bin Yaman. Suatu hari datang seorang kepada Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi. Wa Abu Musa al-Asy'ari qa'id. Ketika itu Abu Musa al-Asy'ari posisinya lagi duduk. Ya, Abu Musa al-Asy'ari lagi duduk. Faqala, kemudian kata Hudzaifah, ara'aita rajulan daraba bi sayfihi ghaddan lillah hatta qutil afil jannati aw fid nar. Apa menurutmu tentang seorang yang berperang dengan pedangnya? Ya. Dia marah karena Allah. Dia berperang sampai dia pun terbunuh. Kira-kira dia di surga atau di neraka? Ya.
Ini yang berkata orang itu ya, ja'a rajulun ila Hudzaifah. Ya, bukannya Hudzaifah. Yang nanya di sini siapa? Orang itu. Ya, jadi orang itu melemparkan pertanyaan pada mereka berdua. Ya, di situ ada Hudzaifah dan Abu Musa al-Asy'ari lagi duduk. Ini dua-duanya sahabat Nabi. Pertanyaannya apa? Orang ini nanya tentang seseorang yang berperang di jalan Allah, ya, murka karena Allah, ya, berperang sampai dia akhirnya terbunuh. Ditanya, kira-kira orang itu di surga atau di neraka? Ketika itu Abu Musa langsung menjawab. Kata Abu Musa, fil jannah. Orang itu di surga. Qala Hudzaifah. Lalu Hudzaifah menyela. Istafhi mir rajul. Coba tanya lagi sama orang itu. Wa fihimhu, dan beri jawaban yang benar. Mataqul, dari apa yang kamu ucapkan? Qala Abu Musa, subhanallah. Qala Abu Musa pun meralat, subhanallah, sambil bertasbih memuji Allah. Kaif qult? Barusan kamu ngomong apa? Abu Musa ngomong sama orang itu. Qala qultu, kata orang itu, barusan aku bilang ada seorang daraba bi sayfihi ghadaban lillah hatta qutil. Berperang di jalan Allah dengan gagah berani karena membela agama Allah sampai dia terbunuh. Afil jannati am fin nar? Kira-kira orang itu di surga atau di neraka? Kalau Abu Musa fil jannah. Pertanyaannya tidak berubah, jawabannya pun juga tidak berubah. Kata Abu Musa al-Asy'ari, di surga. Oleh Hudzaifah menyela lagi. Istafhi mir rajul. Tanya lagi sama orang itu, maksudnya apa? Wa afhimhu ma taqul, dan kasih pemahaman yang benar dengan ucapan. Kata fa'ala dzalika thalatha marrat. Sampai berulang itu sebanyak 3 kali. Falam makana fi tsalitsah. Hingga selesai kali yang ketiga, qala, berkata Hudzaifah kepada Abu Musa, wallahi la tastafhimu. Kamu enggak bertanya dengan benar kepada dia. Pada Abi Hudzaifah. Lalu orang itu pun dipanggil oleh Hudzaifah, faqal, ruwaidak wa ma yudri. Ya, jangan buru-buru. Kamu enggak tahu apa-apa. Ya. Ini kata Hudzaifah. Inna sahibaka law daraba bi sayfihi. Sesungguhnya orang yang kamu tanya itu. Ya. Itu siapa? Yang katanya berperang di jalan Allah sampai terbunuh. Inna sahibaka law daraba bi sayfihi hatta yanqati'a. Kalau orang yang kamu tanyakan itu yang katanya berperang di jalan Allah sampai terpotong-potong badannya, fa asabal haq. Ya. Dan sikapnya itu tidak keluar dari kebenaran. Asabal haq. Ya. Hatta yuqtal alaih, sampai dia terbunuh, fa huwa fil jannah, baru dia di surga. Wa illam yusibil haq, tapi kalau apa yang katanya dia berperang di jalan Allah sikapnya keluar dari kebenaran, walam yuwaffiqhu Allahu lil haq, dan dia enggak mendapat taufik dari Allah untuk menetapkan kebenaran, untuk mencocoki kebenaran, maka dia dindak. Beda nggak jawabannya Hudzaifah dengan jawabannya Abu Musa? Beda. Artinya orang yang katanya berperang, tapi ternyata langkahnya di sisi Allah keliru. Dia hanya menduga, tapi keliru. Jadi neraka. Gitu. Tapi kalau dia itu di sisi Allah Ta'ala langkahnya itu benar, baru dia di surga. Jadi Anda hati-hati dalam bersikap. Ya, jadi jawabannya Hudzaifah ini lebih mengharuskan seseorang dalam bersikap itu penuh dengan kehati-hatian. Nah, itu nggak bisa diambil dari internet. Ya, nggak bisa diambil juga dengan julus di hadapan para ulama. Ya, melihat sikap para ulama, ada bagaimana ulama menjawab pertanyaan. Ya, karena diamnya alim, diam karena memang dia tahu bahwa persoalan itu nggak bisa dijawab buru-buru. Ya, lanjut. Tsumma kemudian berkata Hudzaifah, walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yadkhulanna an-nar fi mithli hadza alladzi sa'alta anhu akthar min kadza wa kadza, akan masuk ke dalam neraka orang seperti yang kamu tanyakan tadi. Bayangin coba, fi mithli hadza alladzi sa'alta anhu, maksudnya
dia menganggap dirinya berperang di jalan Allah, tapi ternyata di sisi Allah dia tidak tepat langkahnya dalam mencapai kebenaran. Atau dia orang yang kayak begini banyak dan mereka tetap bakal masuk neraka. Ya. Kisah ini masukkan dalam uraian ini maksudnya kebid'ahan. Dia menyangka dirinya benar karena bid'ah itu memiliki apa? Ya, ciri ya bahwa seorang itu merasa dirinya benar. Ya, beda dengan maksiat, pelakunya tahu bahwa dirinya salah. Tapi kalau bid'ah dia merasa bahwa dirinya di atas kebenaran, tapi nggak tepat ternyata dalam mencocoki kebenaran. Ya mati dalam sangkaannya membela agama Allah di neraka. Ya. Baik. Dikit lagi ya. Kemudian Rabi Isnadi 'anil Hasan. Kemudian disebutkan, maksudnya Ibnu Wattah menyebutkan dengan sanadnya dari Hasan. Biasanya Hasan Al-Basri. Qala berkata Hasan, la tujalis sahiba bid'atin, jangan duduk dengan pelaku bid'ah, fa innahu yumrid qalbak, hatimu bakal sakit. Ya. Kejernihan hatimu itu akan rusak. Kenapa? Karena Anda akan tertular ya dengan penyakit dia. Dan kebid'ahan bukan hanya bid'ah dalam hal perbuatan. Ada juga kebid'ahan sifatnya apa? Pandangan, ya, keyakinan. Ya, biar kita selamat maka jangan langkahin ulama. Ya. Kemudian Rabi Isnadi an Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian beliau juga menyebutkan dengan sanadnya dari Sufyan Ats-Tsauri, ini Amirul Mukminin fil hadis. Man jalasa sahiba bid'atin lam yaslam min ihda thalath. Barang siapa yang duduk dengan pelaku kebid'ahan enggak selamat dari 3 penyakit, 3 kerugian. Iman yakuna fitnatan li ghairihi. Bisa jadi dia duduk dengan bid'ah, dia jadi cobaan buat yang lain. Oh, si fulan aja duduk loh, masa gua enggak? Akhirnya jadi kampanye terselubung. Ya, mengajak kepada ya keburukan. Wa imma yaqa fi qalbi syai'un fayazilla bihi fayudkhiluhu Allahu an-nar, atau ya hatinya ya akan terdapat pada hatinya itu satu dari kecondongan kepada kesesatan, sehingga gara-gara itu dia tergelincir sehingga Allah masukkan dia ke dalam neraka. Bid'ah. Ya. Wa iman yaqulu wallahi ma ubali ma takallamu wa inni wathiqun bi nafsi. Atau dia akan mengatakan, demi Allah aku enggak peduli dengan apa yang diomongin oleh mereka, maksudnya hal bid'ah yang dia duduk dengannya itu. Karena aku ini wathiqun bi nafsi. Aku udah kuat lah, udah lama ngaji kira-kira gitu. Enggak bakal terpengaruh. Faman aminallahu ala dinihi tarfata ainin salabahu ya. Barang siapa yang merasa aman ya dengan agamanya sekejap saja, maksudnya dia enggak khawatir dengan makar Allah, maka Allah akan cabut iman itu darinya. Jadi jangan kepedean duduk dengan ahlul bid'ah. Kemudian Rabi Isnadi an ba'd salaf. Kemudian Ibnu Wattah juga menyebutkan dengan sanadnya dari sebagian ulama salaf, qala man ata sahiba bid'atin liyuwaqqirahu. Barang siapa mendatangi pelaku bid'ah untuk dia muliakan, faqad ana ala hadmil Islam. Dia sudah tolong-menolong dalam menghancurkan al-Islam. Qala akhbarana Asad an Katsir bin Sa'id telah bercerita kepada kami Asad meriwayatkan dari Katsir bin Sa'id. Katsir bin Sa'id berkata, man jalasa ila sahiba bid'atin nuzi'at minul ismah wa wukila ila nafsihi. Barang siapa yang duduk ya, di hadapan pelaku bid'ah, nuzi'at minul ismah, dicabut darinya perlindungan Allah,
wukila ila nafsihi, dan dia dijadikan bergantung kepada dirinya sendiri, bukan lagi bergantung kepada Allah. Allah akhbarana Asad, telah bercerita kepada kami Asad, qala, ia berkata akhbarana Hamad bin Zaid, ini imam ya, ada Hamadain, Hamad bin Zaid, Hamad bin Salamah yang sezaman dua-duanya. Bercerita kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayyub, qala Abu Kilabah, berkata Abu Kilabah, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum, jangan duduk dengan ahlul bid'ah dan jangan pula kamu mendebat mereka. Fa inilah amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim, karena aku tidak merasa aman mereka bisa menjebloskanmu ke dalam kesesatan mereka. Au yulbisu alaikum ma kuntum ta'rifun, atau menyamarkan kepada kalian, au yulbisu, menyamarkan kepada kalian apa yang dulu sebelumnya kalian anggap itu kebenaran. Akhirnya pelan-pelan, oh benar juga loh ya. Akhirnya loh, yang tadinya dia pegang sebagai kebenaran, dia mulai ragu terhadap kebenaran itu. Qala Ayyub, berkata Ayyub, wa kana Allahi minal fuqaha dzawil albab. Ya. Ayyub bicara tentang siapa ini? Abu Kilabah ya. Dan dulu Abu Kilabah sungguh demi Allah termasuk dari fuqaha dzawil albab. Baik, satu lagi ya. Qala akhbarana Asad, qala akhbarana Zaid an Muhammad bin Talha qala Ibrahim, berkata Ibrahim ya, Ibrahim bin Yazid an-Nakhai ya. Ini muridnya Ibnu Mas'ud. Ya. Qala la tujalisu ashabal bid'ah, jangan kalian duduk dengan pelaku kebid'ahan, wala tukallimu, dan jangan ajak mereka bicara. Fa inni akhafu an tartadda qulubukum, karena aku khawatir ya dada-dada kalian menjadi murtad. Maksudnya tasir murtad, dan kalian menjadi murtad gara-gara duduk dengan ahlul bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ada pertanyaan? Jadi kesimpulannya apa? Ini masih tentang nukilan dari salaf, bagaimana kerasnya salaf terhadap bid'ah. Ya. Peringatan salaf dari dulu dengan al-bid'ah dalam konteks yang bid'ahnya bukan kufuran. Jadi setelah ini nggak ada lagi yang nanya, boleh nggak ngambil ilmu dari Murji'ah? Dengan Murji'ah sekarang bukan Murji'ah dulu. Ya, Murji'ah dulu itu masih lebih ringan. Sekarang ini Murji'ah itu zanadiqah, zindik. Jauh lebih buruk. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Kamu berdiri tiga-tiganya. 1, 2, 3 berdiri. Kamu kan tak jelas. Jadi apa pembahasan hari ini? Tar dulu satu-satu, nggak boleh. Kamu dulu. Terus kaitannya dengan Mufidul Mustafid apa? Kamu apa yang bisa kita bahas? Kok gitu? Terus itu kan cuma satu kutipan doang. Masih mending jawabannya si Fajar. Bid'ah yang bukan
bukan kufuran gitu. Jangan jadikan lagi, nggak bagus. Nggak ada begitu. Itu nggak kamu? Hah? Cukup ya. Akhirnya subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.